Menurut ulama Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa tidak boleh terhadap manusia mendoakan kepada seluruh umat muslimin muslimat dengan ampunan, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab pengampunan seluruh dosa itu adalah hakikatnya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin mustami'in, muslimin muslimat rahimakumullah yang berbahagia. Di kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad karangan seorang ulama besar, yakni karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang alhamdulillahirabbil alamin sudah dipelajari, kita kaji hadis yang pertama, yaitu mengenai perbuatan zalim, jangan berbuat zalim. Di pertemuan yang berbahagia ini saya akan mencoba untuk menggali hadis yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal haditsus sani ajajani bihi al-alamatu as-sayyid Ahmad al-Mursafi al-Misri ba'da an ajajani bihi as-sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i. Hadis selanjutnya adalah hadis yang kedua, telah mengijazahkan yakni Sayyid Ahmad Mursafi Misri, juga dijajahkan oleh Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i al-masyayikhi, diterima dari guru-gurunya musalsalan bil awaliyati, dengan runtaian atau dengan rantai yang tasalsul atau berurutan sanadnya sampai ke awal, menuju ila Abdullah bin Umar bin Al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada bersambung kepada Abdullah bin Umar bin Al-As, langsung diterima riwayatnya dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya, qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maknanya ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kumpulan kitab Nasaihul Ibad karangan seorang ulama besar yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa Rasul pernah bersabda, dengan hadisnya adalah hadis yang musalsal bil awaliyah. Arti pada musalsal bil awaliyah itu adalah bersambung dari awal sampai akhir, yakni ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang menyayangi. Barang siapa orang yang menyayangi, mengasihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi, akan menyayangi, memberikan rahmat kepada orang-orang yang senantiasa saling mengasihi dan menyayangi sesama makhluk. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah oleh Anda sekalian kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi,
yarhamkum man fis sama, maka setiap seluruh makhluk yang ada di langit akan menyayangi, mengasihi kalian semua. Maknanya ini hadis adalah orang-orang yang menyayangi terhadap seluruh makhluk yang ada di muka bumi, baik itu sesama manusia, laki-laki, perempuan, lalu selain daripada manusia yakni hayawan, ya, hewan-hewan, flora, fauna, lalu seluruh makhluk, lam yu'mar biqatlihi, bahwa dengan catatan yang namanya binatang juga tidak diperintah untuk dibunuh, sebab wajib mengasihi seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man tastati'una an tarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala. Ada perintah bahwa kepada siapa orang yang mampu untuk berbuat kasih sayang, maka berbuat kasih sayanglah sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ada atau sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita semua, walaupun terhadap orang yang tidak berakal, walaupun terhadap makhluk yang tidak berakal, hatta ya binatang. Dengan cara apa? Bisyafaqati alaihim, yaitu dengan cara menyayangi, mengasihi, berada berasa iba terhadap makhluk-makhluk, seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa du'aukum lahum birrahmati wal maghfirah, mendoakan terhadap makhluk-makhluk Allah dengan rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yarhamukumul malaikah, barang siapa yang senantiasa menyayangi makhluk-makhluk Allah, baik manusia atau binatang dan lain sebagainya, maka hakikatnya para malaikat pun mengasihi dan menyayangi terhadap hamba-hamba Allah yang senantiasa saling mengasihi terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya ahli-ahli langit itu kapasitasnya lebih banyak daripada ahli bumi. Ahlus sama alladzina hum aktsaru min ahlil ardh, bahwa ahli-ahli langit itu lebih banyak daripada ahli-ahli bumi. Sehingga andai kata kita menyayangi, mengasihi ahli-ahli atau keluarga atau seluruh makhluk yang diciptakan Allah yang ada di muka bumi, maka sesungguhnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggerakkan para penghuni-penghuni langit yang jumlahnya dari segi kapasitas tidak terhitung, tidak terhingga banyaknya, bahkan lebih banyak daripada ahli bumi. Sehingga ketika kita menyayangi satu orang manusia, maka malaikat menyayangi kita. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal dengan pahala yang berlipat ganda. Wala yajuju li syahsin ayyadun li jami'il muslimina bi ghafri jami'i dunubihim aw yad'u li fakirin binahwi mi'ati dinar wa laysa lahu jihah yatasahhalu min hadzalik wa yakulu hada minar rahmah bil khalqi li'annahu mukhalifun li nususis syar'i. Menurut ulama Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa tidak boleh terhadap manusia mendoakan kepada seluruh umat muslimin muslimat dengan ampunan, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab pengampunan seluruh dosa itu adalah hakikatnya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim atau sesama saudara atau sesama makhluk ya senantiasa memberikan doa atau mendoakan terhadap sesama manusia bukan untuk diampuni seluruh dosanya, tapi minimal Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan terhadap dosa-dosa yang diperbuat oleh seluruh umat muslimin atau muslimat. Atau tidak boleh kita mendoakan terhadap orang fakir
orang yang benar-benar sangat butuh, orang fakir miskin, dengan umpamanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan mampu membayar hutang 100 dinar, sedangkan tidak mudah atau bukan urusan yang mudah ketika orang fakir tidak mau berusaha. Jadi intinya di Ahlus Sunnah wal Jamaah harus ada yang namanya ikhtiar, doa, lalu tawakal. Wa yaqulu hadza minar rahmah bil khalqi. Pengampunan hakikatnya seluruh dosa-dosa kaum muslimin muslimat itu hakikatnya adalah rahmat Allah. Itu adalah hak prerogatif Allah. Andai kata seluruh umat muslimin diampuni dosanya, maka neraka siapa yang mengisi? Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya surga, maka Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan yang namanya neraka. Jadi di samping Allah menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Tujuan daripada neraka adalah untuk pembalasan bagi orang-orang yang berdosa. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa, tapi seyogianya ketika manusia berbuat dosa, maka tidak semata-mata atau semerta-merta jadi total dosanya secara sekaligus seluruh umat muslimin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh yang namanya proses. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menciptakan surga dan menciptakan neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang saling mengasihi, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.